Bismillah. Pesan buat Mukibin. Jangan sampai terkena kualat Gus Dur. Badai tsunami tentang problem orisinalitas nasab klan Ba'alawi Yaman sejatinya bukan barang baru. Jauh sebelum gempa besar yang ditimbulkan oleh karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengguncang wacana publik hari ini, Indonesia pernah lebih dulu diguncang tsunami serupa pada tahun 1983. Saat itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Hasan Basri, melontarkan pernyataan keras dalam sebuah artikel di Surat Kabar Sore harian terbit. Pernyataannya singkat, tetapi efeknya seperti ledakan. Tidak ada anak keturunan Rasulullah di Indonesia, bahkan di dunia, karena telah dinyatakan terputus, disebabkan tidak adanya lagi keturunan Hasan dan Husain. Kalimat ini bukan sekadar pendapat akademik, ia adalah bom wacana, dan siapapun yang mengaku atau diyakini sebagai Habib tentu akan tersengat, panas dingin, dan merasa terancam secara eksistensial. Bayangkan seandainya saat itu Front Pembela Islam atau Poros Pembela Habib sudah eksis. Bisa dipastikan kemarahan jalanan akan meledak. Rizik Syihab dan pasukannya kemungkinan besar akan menjadikan MUI sebagai musuh utama. Kiai Haji Hasan Basri, yang notabene adalah kakek dari politisi Haidar Alwi, barangkali akan dilabeli musuh Islam, dikutuk dari mimbar ke mimbar, dihujat dan dicaci maki tanpa ampun. Namun sejarah berkata lain, saat itu FPI belum lahir, dan Rizik belum menjadi figur yang disakralkan. Meminjam seloroh Nikita Mirzani, mungkin kala itu ia masih sibuk berdagang minyak wangi. Pasca menyebarnya pernyataan Kiai Haji Hasan Basri, respons pembelaan datang dari Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Kuitang. Ia kemudian meminta Al-Habib Naufal bin Jindan tampil ke depan untuk membela status para habaib. Aksi ini dikemas dengan slogan emosional, membela kehormatan anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Naufal tampil agresif. Ia menyeru ulama NU dengan nada menekan. Wahai para ulama, bangkitlah kalian. Jangan mau diperalat siapapun. Kami para habaib tidak butuh pengakuan, tapi jika kalian diam atas fitnah terhadap kami, sesungguhnya kalianlah yang paling rugi. Ini bukan sekadar seruan moral, ini adalah tekanan simbolik. Diam dianggap pengkhianatan, netralitas dibingkai sebagai dosa. Andai media sosial sudah ada saat itu, kegaduhan nasional hampir pasti tak terelakkan. Namun konteks 1983 sangat berbeda dengan hari ini. Yang menarik, banyak ulama justru berdiri di belakang Kiai Haji Hasan Basri. Tidak satupun tokoh besar tampil terbuka membela klaim nasab para habaib. Satu-satunya pengecualian adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Bagi Gus Dur membela habaib bukan soal politik nasab, melainkan etika santri Nahdlatul Ulama. Ia memilih berdiri di posisi yang menurutnya adil dan beradab, meski sadar risikonya besar. Sikap ini menunjukkan satu hal penting, bahkan di tengah badai klaim sakral, masih ada ulama yang berpikir jernih dan tidak tunduk pada tekanan simbol keturunan. Sejarah ini penting diingat, karena apa yang hari ini dianggap krisis baru, sejatinya adalah konflik lama yang berulang. Bedanya hanya satu, dulu diperdebatkan di koran, hari ini diprovokasi lewat mimbar dan media sosial. Dan ketika nasab dijadikan tameng kesucian, kritik pun berubah menjadi dosa. Dalam sebuah ceramah di pesantren Ciledug, Gus Dur pernah menyampaikan analogi yang tajam dan relevan hingga hari ini. Ia mengatakan bahwa hanya orang yang kehilangan nalar yang menyamakan batu permata dengan batu koral, dan kebodohan yang lebih parah adalah ketika batu permata dihargai setara dengan kerikil. Pesan Gus Dur jelas, kehadiran dzurriyyah Rasulullah SAW di Nusantara adalah anugerah besar yang patut disyukuri, bukan dicurigai atau dipermainkan. Pandangan ini sejalan dengan tradisi Nahdlatul Ulama yang menanamkan cinta dan penghormatan kepada keluarga Nabi sebagai bagian dari akhlak keislaman. Saat itu, Gus Dur tampil pasang badan. Ia tidak sekadar bicara, tetapi berdiri sebagai pelindung moral di tengah badai polemik nasab yang sempat memanas sejak pernyataan Ketua Umum MUI Kiai Haji Hasan Basri pada 1983. NU, lewat Gus Dur, menunjukkan sikap tegas. Menjaga kehormatan habaib adalah bagian dari menjaga adab umat. Namun, ironi mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Di ruang publik, beredar pernyataan Habib Rizik Syihab yang secara terang-terangan merendahkan Gus Dur. Dalam rekaman video yang masih mudah ditemukan hingga kini, Gus Dur disebut buta mata dan buta hati. Bahkan kejatuhannya dari kursi presiden dijadikan bahan ejekan.
Ucapan ini bukan sekadar kritik politik, tetapi penghinaan personal terhadap sosok yang pernah mempertaruhkan reputasi dan posisinya demi membela kehormatan para habaib. Bagi warga Nahdliyin, peristiwa ini meninggalkan luka yang tidak kecil. Yang lebih ironis, nyaris tidak terdengar pembelaan dari kalangan Ba'alawi saat Gus Dur dihina secara terbuka. Keheningan ini memunculkan pertanyaan serius, di mana etika dan rasa terima kasih ketika seorang ulama besar yang pernah membela justru direndahkan. Seiring menguatnya pengaruh Habib Rizik dan FPI di ruang publik, simbol keturunan Nabi kian sering dipertontonkan sebagai legitimasi moral dan politik. Dampaknya tak terelakkan, bermunculan klaim-klaim serupa dari berbagai pihak, tetapi seringkali tanpa disertai akhlak yang mencerminkan warisan Rasulullah SAW. Yang tampak justru polarisasi, provokasi dan konflik horizontal. Rekam jejak FPI pun tercatat jelas dalam memori publik. Aksi sweeping, intimidasi, persekusi, serta framing terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan. Alih-alih menghadirkan keteduhan, praktik-praktik ini justru memperlebar jurang sosial dan mengancam prinsip demokrasi serta kebinekaan. Puncak ketegangan antara Habib Rizik dan Gus Dur terjadi pada 2008 dalam polemik perlindungan terhadap jamaah Ahmadiyah. Saat itu, Gus Dur secara terbuka menyebut Habib Rizik sebagai teroris lokal, sementara pihak yang diduga terkait FPI terlibat dalam kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Tantangan mubalahah pun dilontarkan, disusul kata-kata kasar yang kini menjadi jejak digital abadi. Sekali lagi, tak terdengar suara korektif dari kalangan Ba'alawi. Diam seolah menjadi pilihan aman, mungkin karena pada masa itu pengaruh FPI sedang berada di puncaknya. Baru bertahun-tahun kemudian, negara hadir dengan sikap tegas. Di era Presiden Joko Widodo, FPI dibubarkan karena terbukti melanggar hukum dan mengancam ketertiban umum. Keputusan ini menjadi titik balik, simbol bahwa tidak ada kelompok yang boleh berdiri di atas hukum. Sejarah akhirnya mencatat satu pelajaran penting,